Sebelumnya, Mira Hayati, salah satu bos skincare berbahaya yang mengandung merkuri, divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan hukuman 4 tahun penjara. Sebagaimana diketahui, vonis terhadap sosok yang dijuluki si Ratu Emas itu meningkat tajam dari hukuman sebelumnya yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yakni 10 bulan penjara. Peningkatan vonis tersebut terjadi setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel mengajukan banding ke PT Makassar. Dalam amar putusannya, PT Makassar menjatuhkan hukuman pidana terhadap Mira Hayati berupa 4 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Bukti sarasa dalam meyakinkan bersalah atau tindak pidana mengedarkan, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Dijatuhkan pidana oleh kami itu terdakwa pidana penjara selama 10 bulan, denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan, perintah tetap ditahan, barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir 200 ICS Lightning merek dari kosmetik semua dirampas dimusnahkan. Terakhir menghukum terdakwa bayar perkara sebesar Rp5.000. Pada prinsipnya ini namanya upaya hukum itu kan hak dari terdakwa ya. Apabila diketahui tidak ini menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, kalau terkait putusan banding, menurut kami itu majelis hakim tingkat banding itu putusannya masih absurd dan ambigu mengenai rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut kami yang majelis hakim tingkat banding itu tidak mengabaikan asas proporsional karena dia mengabaikan fakta persidangan. BPOM saat melakukan sidak itu kan tidak ada pemberitahuan, dia secara random ya datang memeriksa. Dia memeriksa ingredientsnya skincare juga tidak ditemukan adanya merkuri. Ini fakta persidangan ya Mbak ya, saya berbicara mengenai fakta persidangan. Tidak ada korban. Siapa sih korbannya di sini? Kemudian sebelum terjadinya kejadian ini, Mira Hayati itu sudah pernah melaporkan, ada 3 laporan polisi mengenai produknya yang dipalsukan. Ya Mbak, itu diabaikan semua oleh majelis hakim. Setelah vonis hukuman meningkat menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya berencana menempuh langkah kasasi. Ida Hamidah, selaku penasihat hukum, menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak mencerminkan keadilan. Menurut Ida, kliennya seolah dijadikan pihak yang harus menanggung beban penuh atas perbuatan pihak lain yang diduga memasukkan produk skincare tersebut. Ia menegaskan, tanggung jawab hukum seharusnya tidak serta-merta dibebankan hanya kepada Mira Hayati tanpa memperhatikan keterlibatan aktor lain di balik kasus ini. Dengan alasan itu, pihaknya memastikan akan kembali melawan putusan hakim melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Ada 3 LP sebelum ada kejadian ini, Mira itu sudah lama melaporkan ada skincare-nya dipalsukan. Bahkan pada saat di Polsek Pelabuhan Makassar itu ada berapa banyak ya Dek ya, 1 kontainer atau bagaimana itu ada laporan bahwa
bukan produknya Mira, makanya Mira membuat laporan di situ di Polsek Pelabuhan pada saat itu juga dan di Polda Sulsel mengenai skincare-nya yang banyak dipalsukan. Karena kan skincare-nya Mira kan laku keras, Mbak. Itu. Seharusnya kan majelis hakim juga menggali nih, kan pidana kan untuk mencari kebenaran material gitu. Kebenaran materialnya nih masih kurang sebenarnya. Kok bisa barang yang dari pabrik tidak bermerkuri, kenapa yang dipegang jaksa bermerkuri? Makanya kami kekeh ngotot akan tempuh upaya hukum selanjutnya, yaitu kasasi. Tadi lagi nanti kami akan menempuh upaya kasasi itu, kami akan jabarkan kembali bahwa majelis hakim tingkat banding masih absurd dan ambigu terkait keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat yang seperti apa nih? Apakah karena 2 kali di demo pada saat putusan tanggal 6 Agustus itu pengadilan tinggi kan di demo lagi, Mbak, gitu. Pengadilan negeri juga di demo, pada saat saya sidang juga lagi demo Mira Hayati juga. Terus pada saat tanggal hari Rabu 6 Agustus mereka juga mendemo gitu loh untuk Mira dihukum maksimal mungkin. Tuh. Padahal dari pendemo itu kan tidak ada korban. Coba kalau yang mendemo itu korban, saya kan bilang mana buktinya kalau Anda korban, ya kan? Nggak ada juga orang yang melapor. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada laporan atas penggunaan skincare dari Mira Hayati. Kekecewaan Ida Hamidah, kuasa hukum Mira Hayati, semakin memuncak setelah melihat pertimbangan majelis hakim yang menurutnya janggal. Ida merasa heran sebab hingga saat ini pihak BPOM belum pernah mencabut izin edar produk skincare milik kliennya. Hal tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi salah satu dasar penting dalam menilai perkara. Lebih lanjut, Ida menilai putusan hakim tersebut syarat akan tekanan dari berbagai pihak, termasuk gelombang aksi demonstrasi yang digelar oleh massa. Padahal menurutnya, sebagian besar para pendemo itu bukanlah korban langsung dari produk Mira Hayati. Atas dasar itu, Ida memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak kliennya melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai detik ini pun pengumuman rilis dari BPOM tidak ada kan 2 produk itu gitu loh. Tidak ada 2 produknya Mira yang terindikasi bermerkuri dan sampai sekarang izin edarnya belum dicabut oleh BPOM. Hanya kan kemarin saya bilang mengabaikan asas proporsionalitas. Itu hanya karena mungkin diduga tekanan dari publik, dari pendemo-pendemo seperti itu. Nah, makanya di pertimbangan hukumnya hakim tingkat banding di halaman 15 itu tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seperti apa nih? Keadilan masyarakat yang mana? Ya kan? Korban tidak ada, yang mendemo juga bukan korban. Nah, harapan kami di kasasi kelak, di kasasi nanti itu majelis hakim tingkat kasasi benar-benar memeriksa berkas, memeriksa keterangan saksi, berkas-berkas dibaca semua, fakta persidangannya tuh seperti ini. Keinginannya kami, klien kami bisa bebas, Mbak. Karena klien kami ini kan di fakta persidangan Mira ini tidak pernah membeli merkuri, ya, tidak pernah menyuruh orang memasukkan merkuri. Apoteker juga ditanya, pernah nggak terdakwa menyuruh Anda memasukkan merkuri? Tidak pernah, kan nggak pernah. Hanya karena posisinya Mira ini direktur utama PT Agus Mira Mandiri Utama, jadi dia harus bertanggung jawab begitu loh terhadap mereknya dia, yang mana di dalamnya bukan isinya punya dia. Itu aja dia, itu kesalahannya dia, hanya karena dia posisinya direktur utama dia harus bertanggung jawab. Tapi kan jangan lupa Mahkamah Agung memiliki jurisprudensi tentang itu, bahwa tidak bisa disalahkan. Dan kemarin di memori saya kontra banding saya, pledoi saya kontra banding nanti di memori kasasi pun akan saya masukkan kembali mengenai jurisprudensi itu, Mbak.